Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudianto Rahmat Guni, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia, Balai Diklat Keagamaan Manado, tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dan isu kontemporer. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada beberapa kejadian penting yang berhubungan dengan sejarah Indonesia, yakni pertama, 20 Mei 1908 berdirinya Organisasi Budi Utomo. 25 Oktober 1908 diprakarsai Organisasi Perhimpunan Indonesia oleh Sultan kesayangan dan RN Noto Suroto. 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda ke-1. 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. 1 Maret 1945 terbentuknya BPUPKI. 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada beberapa atribut dari kenegaraan bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara Sang Merah Putih. Bahasa. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Kemudian untuk bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian kita juga mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat, baik pada level lokal dan regional maupun nasional, dan yang terakhir, dunia. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu pertama, isu saat ini, kedua, isu berkembang, dan yang ketiga, isu potensial. Adapun kemampuan dalam menetapkan isu, yaitu kemampuan environmental scanning, problem solving, dan berpikir analisis. Adapun teknik analisis isu strategis terdiri dari 2, yaitu pertama, teknik tapisan isu yang terdiri dari APKL dan USG, dan yang kedua, teknik analisis isu yang terdiri dari mind map, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Demikian terkait materi dari wawasan kebangsaan dan bela negara dan isu kontemporer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.